Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan doa akan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang selalu lebih daripada pemenang, karena itu janji firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Semoga semangat Tuhan, semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami percaya kepada firman-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Jadi Tuhan sudah mengatur begitu rupa supaya orang-orang yang percaya betul-betul mengalami restorasi dari Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami transformasi dari Tuhan di dalam spiritualnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan ini akan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Nah, tema yang saya juga sampaikan adalah percayalah kepada firman Allah atau percaya kepada Alkitab. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus percaya kepada Alkitab? Ya, mengapa bukan kepada yang lain, kan itu? Mengapa kita harus percaya kepada Alkitab? Kita percaya kepada Alkitab menurut Mazmur 119 ayat 105 dan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yang pertama, kita ketahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman yang berisi tentang perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan larangan-larangan Tuhan yang harus kita jauhkan dari hidup kita. Dan perintah akan membawa kita kepada kebaikan apabila kita lakukan. Tapi apabila kita kangkangi, kita nolak kebenaran itu, maka konsekuensinya kita juga akan menikmati konsekuensi daripada firman itu sendiri. Dan Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri, Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya pada Alkitab. Yang kedua, kata firman Allah, Alkitab tidak bercacat dan tidak pernah salah. Makanya dia berfungsi untuk mengajar kita. Dia berfungsi juga untuk menyatakan kesalahan, berfungsi juga untuk memperbaiki kelakuan, dan juga berfungsi juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Ya, yang sempurna itu hanya Tuhan. Tapi kagum saya kepada Tuhan,
Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi ini bukan, kalau secara manusia kita tidak akan mungkin sempurna, siapa kita. Tapi ajaibnya bahwa Tuhan katakan, dia tidak pernah salah berkata bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak bisa kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan bisa mengerjakannya dalam kehidupan orang yang mau merendahkan hati, yang mau percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah tidak pernah bercacat dan tidak pernah salah. Yang ketiga adalah firman Allah tidak pernah berubah dan firman Allah itu kekal selamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman itu akan tetap. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita menyadari dia tidak pernah berubah, kuasanya, kuasa firman itu tidak pernah berubah, maka engkau bisa mengalahkan dunia ini dengan segala hawa nafsunya, keangkuhan hidup. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16-17, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada kita. Dan pentingnya bagi kita adalah di mana kita tahu bahwa firman Allah melarang kita untuk mengikuti keinginan mata, keinginan hawa nafsu ini, keangkuhan hidup, karena itu bukan berasal dari Allah. Dan dunia ini akan berlalu dengan segala hawa nafsunya, tapi orang-orang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, akan hidup selamanya. Haleluya. Jadi dia tidak akan, firman Allah tidak akan pernah berubah. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, percayalah kepada Alkitab, bahwa firman, dia adalah firman Allah. Percaya bahwa kita tidak akan pernah dituntunnya sesat. Apapun kata orang, ini the best. Saya meyakini ini adalah yang the best, firman Allah. Dia yang betul-betul pernah, yang pertama lahir. Jadi kalau yang pertama ada, itu karena memang firman Allah kekal. Dia tidak pernah berubah. Kalaupun orang katakan dia telah berubah, biarkan orang yang berkata. Tapi percayalah bahwa firman itu ya dan amin. Dan yang terakhir, firman Allah dasar hidup dan iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi firman Allah ini menjadi dasar kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengatur dalam rumah tangga, suami harus mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya. Dia sebagai istri harus tunduk kepada suaminya. Bagaimana peranan suami dalam rumah tangga, dia sebagai nabi yang menunjukkan arah dan kebenaran firman Allah. Dan dia juga sebagai imam yang harus melayani. Jadi kalau ada kepala rumah tangga tidak melayani keluarganya, berhati-hatilah. Karena apa? Engkau sebagai imam tugasmu melayani. Bukan hanya melayani firman Allah,
Tapi setidak-tidaknya engkau bisa menolong apa yang harus engkau bisa tolong, apa yang bisa kau kerjakan. Satu contoh, mungkin bisa meringankan tugas rumah, yaitu dengan mencuci, menyetrika. Saya tidak hanya ngomong, tapi saya juga melakukan, dan lain sebagainya. Jadi, saya seringkali mengatakan kepada keluarga, kita sebagai tim. Tapi kadangkala ada tim-tim yang tidak serius ya. Tapi kita harus tetap bisa menjadi imam, dan dia juga sebagai raja. Nah, kalau dia sebagai raja bukan berarti memperbudak yang lain. Atau mempersulit yang lain, karena dia raja. Suka-sukanya, tidak. Raja itu memimpin dengan bijaksana, sehingga terjadilah keharmonisan dalam rumah tangga itu. Dan dasarnya itu semua adalah firman Allah. Mau bisnis kita ada, bagaimana pegawai dengan atasan. Atasan nggak boleh semena-mena. Jadi bawahan juga jangan malas. Jangan ada waktu bos apa istilahnya cari muka, atau menjelek-jelekkan teman-temannya hanya supaya dia dipuji oleh bosnya atau disayangi oleh bosnya. Dengar, ketika engkau melakukan dengan cara-cara yang tidak baik, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Ketika kebenaran menghadang langkahmu, maka engkau akan menjadi malu dan pekerjaanmu bisa hilang. Jujur saja di hadapan Tuhan, karena ini adalah dasar hidup kita, dasar iman kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Iman adalah dasar atau bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini dasarnya. Dasar iman kita, dasar hidup kita. Jadi kalau mau teguh dalam Tuhan, ya jadikan ini sebagai landasan kehidupan kita. Dan percayailah firman Allah itu tidak akan pernah menyesatkan engkau. Kalau engkau mempercayainya, engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada firman-Mu, dan kami percaya apa yang Engkau katakan ya dan amin. Kami mau menuruti apa yang Engkau firmankan, perintahkan, dan kami akan menjauhi apa yang Engkau larang. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, yang sedang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilu Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih. Kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kami tahu masa saat ini Tuhan, ada banyak di bangsa kami yang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, mengalami persoalan-persoalan yang sangat berat. Tuhan, Engkau menolong, Engkau membela mereka, Engkau menyatakan segala kebaikan kepada mereka. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Dan kalau kita mau berdonasi untuk kapan udah berduka, ada nomor-nomor rekening yang bisa kita salurkan. Dan saya berdoa kiranya hati kita tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.